Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasati ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Shadaqal azim wa shadaqa Rasul karim. Amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada ulama yang saya hormati, pada kiai yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Paling 60-70 tahun. Maka dari itu hadirin sekalian, perlu kita merenung sejenak bahwasanya dunia ini akan musnah. Tentunya kita harus berwaspada. Kita sekalian merenung bagaimana dunia ini akan kiamat. Besok di hari kiamat di padang mahsyar, semua manusia sama kebingungan. Manusia kesana kemari mencari pelindungan. Bagaimana kita akan berselamat? Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah Allah yang akan menentukan. Dalam kisahnya dijelaskan bahwa padang mahsyar itu sangat-sangat dahsyat. Matahari itu hanya satu jengkal. Maka semua manusia, ada yang keringetnya satu dengkul, ada yang satu leher, saking panasnya. Maka untuk itu hadirin sekalian, bagaimana kita akan selamat kalau tidak dapat lindungan Allah SWT? Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, besok di hari padang mahsyar hari kiamat ada 7 golongan yang akan mendapat lindungan Allah SWT. Di antaranya, yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Mungkin itu pemimpin negara, pemimpin provinsi, kabupaten, camat, dan desa, dan keluarga, itu harus adil. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu lelaki yang selalu rajin beribadah.
Yang kedua, yang ketiga, yaitu pemuda yang selalu terpaut kepada masjid. Ini hadirin, coba bayangkan sekarang, mana ada pemuda yang selalu terkait pada masjid? Kebanyakan enggan pada masjid. Mudah-mudahan anak cucu kita, mari mohon kepada Allah, diberi hidayah oleh Allah, bisa terpaut pada masjid. Itulah hadirin yang akan mendapat lindungan Allah besok di hari padang mahsyar. Yang keempat, lelaki yang selalu beribadah di masjid. Yang kelima, lelaki yang bersedekah tangan kanan tapi tangan kiri tidak mengetahui, aliasnya secara sembunyi-sembunyi. Dan yang kelima, lelaki yang digoda oleh wanita anak bangsawan, dia mengatakan bahwasanya saya takut kepada Allah. Digoda wanita, tapi dia menjawab takut kepada Allah. Itulah lelaki yang akan mendapat lindungan Allah SWT di padang mahsyar. Yang kelima, yaitu lelaki yang selalu bangun malam, dia mau beribadah pada Allah dan sehingga meneteskan air mata. Yang ketujuh, yaitu berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Jemaah sekalian, itulah 7 golongan perlu kita renungi bagaimana supaya kita selamat dari yaitu kesalahan kita sekalian. Hadirin sekalian, hari ini manusia terlena. Dianggap bahwasanya manusia hidup ini cukup hanya senang-senang saja di dunia. Padahal dunia ini adalah sementara. Akhirat yang selama-lamanya. Inilah bahan renungan kita. Jangan sampai kita mengandalkan harta kita, kekayaan kita, dan lain-lainnya. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Inilah ibadah kita, semoga diterima di sisi Allah dan akhirnya kita akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Tidak banyak yang kita sampaikan hadirin. Ini saja kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah untuk diri kita, keluarga kita, dan umat Islam seluruh alam. Insyaallah, hadirin, insyaallah. Mari ceramah kita ini untuk memikirkan bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang rajin beribadah. Sekian. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.